Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap semoga sahabat semua diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembahasan dimulai, saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, mari kita bahas. Dalam hidup ini tidak sedikit orang yang merasakan keanehan-keanehan tertentu sebelum datangnya rezeki yang besar dari Allah. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah, termasuk hal-hal aneh yang dialami oleh seseorang. Bisa jadi merupakan isyarat atau pertanda akan datangnya limpahan rezeki. Namun tertentu, semua itu harus dipahami dengan hati yang bersih dan pemikiran yang bijak, agar tidak terjebak pada kesyirikan. Salah satu pertanda yang kerap dirasakan sebelum datangnya rezeki adalah munculnya rasa gelisah tanpa sebab. Orang yang sebelumnya merasa tenang, tiba-tiba hatinya gelisah, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dalam Islam, hati seorang mukmin sangat peka terhadap sinyal-sinyal ilahiyah. Allah bisa saja menggerakkan hati seorang hamba untuk lebih bersiap atau lebih mendekat kepadanya, agar rezeki yang akan datang itu tidak melalaikannya. Gelisah ini bisa menjadi pertanda bahwa Allah sedang mengarahkan hambanya untuk kembali ke jalannya, agar rezeki yang datang menjadi berkah. Pertanda lain yang sering dianggap aneh adalah munculnya hambatan atau kesulitan mendadak dalam pekerjaan atau usaha. Seringkali orang merasa seolah jalan rezekinya tertutup, usahanya stagnan, atau tiba-tiba mendapat ujian besar. Dalam Islam, ujian pertanda bahwa Allah sedang membersihkan dosa dan menyiapkan rezeki yang lebih besar, seperti halnya tanah yang harus dibajak dan dibersihkan sebelum ditanami. Demikian pula hati dan jiwa manusia yang harus dibersihkan sebelum menerima anugerah. Kadang juga terjadi kehilangan atau pengeluaran mendadak yang besar. Banyak orang yang kehilangan sesuatu yang ia cintai sebelum mendapatkan gantinya yang lebih baik. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidaklah seorang muslim terkena musibah kecuali Allah menggugurkan dosanya dan menggantikannya dengan yang lebih baik jika ia bersabar. Maka kehilangan bisa menjadi pintu masuknya rezeki baru yang lebih besar dan berkah. Tanda-tanda lain yang terkesan aneh namun memiliki makna spiritual adalah datangnya mimpi-mimpi yang tidak biasa. Dalam sejarah para ulama, mimpi sering menjadi petunjuk dari Allah, walaupun tidak semua mimpi bisa dijadikan rujukan. Namun bagi orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, mimpi bisa menjadi satu bentuk ilham atau bisikan lembut dari Allah bahwa rezeki besar sedang disiapkan.
Misalnya mimpi melihat lautan luas, cahaya yang terang, atau perjumpaan dengan sosok-sosok mulia. Dalam pandangan tasawuf, rezeki bukan hanya soal harta. Rezeki juga bisa berupa ketenangan hati, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, atau kesempatan berbuat baik. Maka pertanda aneh yang dialami sebelum datangnya rezeki pun bisa berupa dorongan batin untuk lebih banyak bersedekah, lebih rajin ibadah malam, atau semakin peka terhadap kebutuhan orang lain. Dorongan-dorongan spiritual ini adalah bentuk tarikan rahmat dari Allah yang biasanya terjadi menjelang datangnya rezeki besar. Seringkali sebelum datang rezeki besar, seseorang akan mengalami fase kelelahan fisik atau mental yang luar biasa. Ini adalah saat di mana Allah menguji kesabaran dan keikhlasan seorang hamba. Apabila dia tetap bersyukur, bersabar, dan tidak mengeluh, maka ia akan dinaikkan derajatnya dan dilimpahi rezeki yang tak disangka-sangka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Pertanda aneh lainnya bisa juga datang dari lingkungan sekitar. Tiba-tiba banyak orang yang meminta bantuan kita, meskipun kita merasa tidak mampu. Ini adalah ujian sekaligus peluang dari Allah. Jika kita membantunya dengan niat tulus, maka rezeki akan datang dari arah yang tidak terduga. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta, justru menambahkannya. Ada pula yang merasakan perubahan besar dalam dirinya, seperti semangat ibadah yang meningkat drastis, hati yang tenang meski kondisi ekonomi sedang sulit, atau munculnya keinginan kuat untuk memperbaiki diri. Semua ini adalah tanda-tanda spiritual bahwa Allah sedang membuka pintu-pintu rezeki. Dalam konteks ini, rezeki bukan semata-mata uang atau kekayaan, melainkan semua bentuk kebaikan yang diberikan Allah. Bisa jadi berupa pertemuan dengan orang baik, kesempatan kerja yang tak terduga, atau bahkan waktu luang untuk mendekat kepadanya. Maka tanda-tanda aneh itu sejatinya adalah panggilan untuk bersiap menerima kebaikan dari Allah. Di sisi lain, tanda-tanda ini harus diimbangi dengan introspeksi diri. Jangan sampai kita mengartikan setiap hal aneh sebagai pertanda rezeki tanpa melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah istiqomah dalam ibadah? Apakah kita menjauhi maksiat? Apakah kita ridho dengan ketentuan Allah? Sebab keberkahan rezeki sangat bergantung pada kualitas iman dan amal seorang hamba. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk hal-hal aneh sebelum datangnya rezeki, adalah bagian dari sunatullah. Tidak ada yang kebetulan. Jika kita mendapati diri kita mengalami hal-hal ganjil seperti kegelisahan, kehilangan, mimpi yang aneh, kelelahan batin, atau dorongan kuat untuk berubah, mungkin itu adalah pertanda bahwa Allah sedang menyiapkan rezeki besar. Namun yang terpenting adalah menjaga niat, memperkuat iman, dan terus berdoa serta berusaha, karena hanya kepada Allah lah segala kebaikan bersumber. Terima kasih untuk sahabat yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan,
itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.